hamu sudena keluarga, amanami inanami luas dilihatkan, mamamoti pertanyaan keluarga, tak para dibin marakutan. Hamu ang kadoman sa haporsyaw, madok muliate do hita tutuhatta, ala asi dohot kolong niluhanan na totong mangaramoti, daging dohot tunita sa hatutiklo. Marwas doha do hita, magpungu mahite pertanyaan no, laho matangyang tulibata, mangidugogo dohot pangrupiyon, laho madalani ari-ari ni gulungga. Ang giat mahite hata ni debata na yung digenta, lang maggogo hita mangula-ulaw ta, nang mga dobi ragam ni parukilo. Ato, tapuk ka mapartanyaan ta, marhite na mamuji debata partenggan basay. Marete mahita. Bagasan rohan amadok mauliate, tapuk kama pertanyaan ta di bagasan guar di bata kama, dohot guar ni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di perbadia, amin. Saya tongdo mamerengi mataku tu Jehovah, aibana do manginet patku sian joko. Saya do pakun maau, jalarasi roham hilau, ai tuju jalan adang mau. Hodo ale Jehovah dihalumut tur rohakku, ale di bataku marhabo satu hodo au, sayunang paila au, haleluya, martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, namanodangi ganjolma na di portidion. Sodako mogohim Tuhami, jala perbadiai marohanami, asal tadahami dalam hanguluan makite siani. Saya rajai mahami, asa unang manipil sian hami sedara nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patok tong maruhanami mahapor siang tuho, marhite-hite tordi perbadia. Amin. Tajahama hatani di mata turku epistel di pertanyaan tabodarion Efesus 4 ayat 1 saat di ayat itu. Imaturku kejamita na di hari Minggu nasalku. Songolam na didok di sini. Asa ahu natarihon di bagasan Tuhani. Kuapoy mahamu parangihon hapuma natama obat tupajon ng sanggop Tuhanku. Martor biro kasih itu lalu dalam nama semua masih kaya bagasan Allah karena Allah. Haring kasong hamuma na mga raduti hasada ni torti pinadong ni dami. Ay sada do nagini, jala sada do. Ay somohido ang tarjo di bagasan sada pagpilimo di panjogo. Sada do Tuhan, sada do haporsyaw,
Sadarunang padidio. Saya ilakal Apa ni sasri, si gombong ni saludu, si toru si saludu, jala si inani saludu. Awai tugang hinabedo di basa-basahon asia-asi marguru tu panangihon di pangalehon ni Kristus ido sahatna martua dona tu mangihon hata ni debatal jala no peopsa. Amin. Marende kita. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sungguh senang sekali bisa kembali menyapa Anda lewat pertanyaan kita pada malam ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih beserta dengan keluarga senantiasa dalam lindungan rahmat kasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang menjadi khotbah atau renungan dalam pertanyaan kita, pertanyaan keluarga, yaitu dari Keluaran 16 dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 18. Keluaran 16 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita, mari dengarkan bersama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahmu, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, berbicara tentang sikap bersungut-sungut, dapat dikatakan bangsa Israel adalah salah satu contoh
yang tidak bisa melepaskan sikap atau sifat demikian dari perjalanan kehidupan. Kenapa saya katakan tidak dapat melepaskan diri dari itu? Karena mereka selalu menunjukkan sikap ketidakpuasan atau kekurang puasan akan pemberian atau penyertaan Tuhan Allah dalam kehidupan. Mereka sering sekali mengeluh dan bahkan jatuh kepada sikap mempersalahkan Tuhan Allah. Itu sudah menjadi sebuah tabiat yang tetap bagi mereka. Bangsa Israel kurang bersyukur atau bahkan boleh dikatakan lupa untuk bersyukur kalau mereka sudah beroleh banyak kasih karunia Tuhan lewat pengampunan, demikian juga lewat penyelamatan, bahkan lewat pemeliharaan Allah atas kehidupan mereka. Digambarkan dalam perikop kita hari ini, bangsa Israel tengah dalam perjalanan menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Selama dalam perjalanan itu, mereka tetap tidak mampu untuk meyakini bahwa kalau Tuhan Allah sudah berjanji akan menyertai mereka, maka sampai kapanpun janji itu akan selalu dipenuhi. Termasuk juga dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Tanpa mereka sadari atau mungkin mereka sesungguhnya menyadari, tetapi mereka berbohong dan tidak mau mengakui. Tuhan Allah tetap menunjukkan kesetiaan, penyertaan, bahkan pemeliharaan atas kehidupan bangsa Israel. Tapi benar-benar hal itu tidak dapat dipahami, tidak dapat diyakini. Selalu ada pengingkaran dalam diri mereka. Hingga itulah yang membuat mereka jatuh kepada sikap selalu bersungut-sungut. Mereka tidak mampu bersyukur atas perbuatan Allah yang menyelamatkan, melepaskan mereka pada peristiwa sebelum penjajakan perjalanan menuju tanah Kanaan. Mari kita lihat beberapa kali sebelum mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu, beberapa peristiwa pada saat itu mereka juga melakukan tindakan menunjukkan kekecewaan, kekesalan sebagai wujud protes. Seakan-akan mereka tidak meyakini bahwa Allah itu tetap bekerja untuk menjaga dan memelihara melalui pemenuhan segala kebutuhan, asalkan mereka datang meminta, berbicara dengan tutur bahasa yang lembut disertai dengan penuh kesadaran diri. Pertama sekali kita lihat dalam Keluaran 14 ayat 11 sampai dengan berikutnya. Pada saat mereka tengah berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-zebul, ketika mereka sedang mempersiapkan diri untuk menyeberangi laut Teberau, pada saat itu mereka melihat bahwa tentara Firaun datang mendekat, ingin menangkap mereka kembali, karena Firaun tidak dengan keikhlasan hati melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tentara itu datang ingin membawa mereka kembali pulang ke tanah Mesir. Pada saat itu, di tengah suasana yang mengkhawatirkan, menakutkan bagi bangsa Israel, mereka justru mengatakan kekesalan, kekecewaan dengan berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Melalui hambanya Musa, secara tidak langsung hal itu merupakan kekesalan yang mereka tunjukkan kepada Tuhan. Mereka kemudian mengatakan, apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada
mati di padang gurun ini. Saudaraku, hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak punya kepercayaan yang sesungguhnya kepada penyertaan Tuhan Allah. Mereka tidak mampu melihat dan tidak mampu merasakan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Walaupun maut sudah di depan, Allah tetap bekerja untuk menjaga supaya mereka selamat. Allah tetap bekerja mendatangkan kebaikan. Walaupun jelas-jelas sesungguhnya Allah itu sudah dilukai oleh mereka. Terbukti mereka mendapatkan hukuman selama kurang lebih 40 tahun lamanya dalam perbudakan Mesir. Tetapi walaupun itu terjadi, Allah tetap memberikan yang terbaik. Kalau demikian juga yang terjadi di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Ketika umat Israel itu sedang dalam perjalanan di padang Syur, mereka lagi-lagi melakukan protes, mengungkapkan kekesalan, kekecewaan mereka kepada Allah, manakala mereka merasa haus dan ketiadaan air untuk sebagai minum. Ketika mereka menemukan air, justru hal itu mereka katakan tidak layak minum karena rasanya pahit. Itu kemudian dinamakan tempat itu menjadi Marah. Lalu oleh Allah, Musa diperintahkan ambil sebuah kain, lalu lemparkan ke air. Kemudian air itu berubah menjadi manis. Tapi apakah harus bersungut-sungut dulu? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa harus sungut-sungut? Bukankah mereka mengingat dan sudah mengalami sebelumnya bagaimana pemeliharaan Allah? Hingga saat itu ketidakpercayaan, kekurang yakinan masih tetap menyertai kehidupan. Lalu sebagai bentuk kebaikan Tuhan Allah, di perjalanan ke depan di Elim, akhirnya mereka dipertemukan dengan 12 mata air dan 70 pohon korma. Selanjutnya, sungut-sungut yang ketiga, protes yang ketiga dalam perikop kita pada hari ini. Ketika mereka tengah dalam perjalanan di padang gurun Sin, setelah lamanya 1 bulan 15 hari keluar dari tanah Mesir, mereka lagi-lagi jatuh kepada sungut-sungut yang sama dikarenakan ketiadaan makanan. Ternyata hal itu juga menunjukkan hingga saat itu bahkan mereka tidak mampu meyakini bahwa Allah selalu setia terhadap janjinya. Dan itu dibuktikan karena ketiadaan makanan, maka mereka pun berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Bayangkan Bapak Ibu, hanya dikarenakan sebentar saja mereka menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, mereka langsung jatuh kepada sikap membanding-bandingkan. Au surahani di tanah Misiran, aku rasa nak semenukan. Ada penyesalan, kenapalah kami dibawa keluar kalau juga kami harus menghadapi seperti ini. Molongan ibu kami haruarnya. Aturanna ikon hasunangan na malihonong na tuka. Kira-kira semunima gumbaran ni pamiduan di nasida. Mereka tidak mampu menjangkau sesungguhnya setiap momen itu adalah jalan Tuhan untuk mengajak mereka supaya semakin dekat. Mengajak mereka untuk mengenal bahwa Allah itu berkuasa atas segala-galanya. Ketika engkau meminta, Allah akan memberi. Asalkan didoakan dengan keyakinan, dengan penyerahan. Katakan, sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Benar-benar sebuah sikap yang menunjukkan mereka tidak punya pengakuan. Dulu kalau Allah memelihara kami, hari ini Allah pasti memelihara. Kalau kemarin di padang gurun Syur Allah memberi kami minum, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Di
padang gurun Sidim, Allah pasti akan mencukupkan apa yang kami perlu, asalkan kami dapat mengikut. Bapak Ibu, mereka bangsa Israel sungguh tidak mampu untuk tetap yakin. Penyertaan Tuhan itu selalu bekerja hingga waktu yang tak terhingga. Mereka jatuh kepada pemahaman bahwa Allah itu tidak sanggup melepaskan mereka dari masalah yang mereka hadapi di padang gurun. Mereka tidak mampu melihat, mereka justru berpikir bahwa masalah yang mereka hadapi itu jauh lebih besar daripada 10 tulah yang dilakukan oleh Allah melalui hambanya Musa pada saat pelepasan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Allah sudah menunjukkan pertolongan, tapi mereka tidak mampu bersyukur karena ketidakpuasan terhadap Allah. Namun lagi-lagi Allah tetap menunjukkan kebaikan. Walaupun dia dibanding-bandingkan, tapi dia tetap mengasihi umat. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saat ini mungkin keadaan kita sama seperti bangsa Israel, tengah menghadapi pergumulan yang mungkin bisa saja datangnya bertubi-tubi. Belum selesai masalah ini, sudah datang lagi masalah lain. Belum lagi selesai yang ini, datang lagi yang lain. Belum lagi selesai ini, datang lagi yang lain. Bisa karena ekonomi, bisa karena masalah rumah tangga, bisa karena masalah kesehatan, bisa karena keadaan anak, atau masalah-masalah yang lain. Banyak orang yang menjadi putus asa, jatuh kepada kebimbangan, keraguan, dan sepertinya mereka melihat tangan dumpi dalam masuk ke tangan dumpi alus, merasa bahwa masalah itulah akhir dari segala-galanya. Mereka tidak mampu melihat ke depan bahwa kalau Tuhan sudah bekerja, masalah apapun itu, seberat apapun itu, semuanya akan punya jalan keluar masing-masing. Untuk itulah melalui firman Tuhan hari ini kepada kita semuanya diingatkan, jangan bersungut-sungut. Ketika diperhadapkan dengan pergumulan yang bertindih-tindih, dikatakan jangan bersungut-sungut. Karena apa? Persungutan itu adalah tanda tidak percaya kepada Allah. Dan lebih jelas dikatakan dapat membuat dia murka. Seperti yang dikatakan di dalam Bilangan 11 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di sana, suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Waspada, jangan terlena. Unang tadok ubal gado parsorion tayin sian kuaso di mana. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, kalau dia sudah bekerja, maka hal yang tidak dapat kita bayangkan itu bisa terjadi. Nasohiata pahido lehonon, nasohiata burit di bagasar roh ado pikiranta boido tarpakuha ibadah. Karena itu melalui firman Tuhan hari ini, sedikitnya ada 2 hal yang mau diingatkan kepada kita. Yang pertama, mari mengatasinya dengan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Ketika tengah menghadapi kesulitan, katakan, mari tetap mengatasinya dengan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Dengan mengingat bahwa kebaikan Tuhan selalu bekerja untuk melepaskan kita dari segala kesulitan, disertai keyakinan penuh akan kuasa pemeliharaan, dalam artian merubah persungutan menjadi bersyukur, mengubah persungutan menjadi bersyukur.
Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Lihatlah, burung di udara saja dipelihara Tuhan, tidak menabur, tidak menuai, tapi dia tercukupi kebutuhannya karena Allah memelihara. Apalagi kita, lemah hita nakinok panaon nani asian naon, yang dikasihi, yang percaya kepadanya, kita juga akan diberikan segala yang kita perlukan. Maka tidak salah kalau 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengajak setiap umat yang percaya mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Mengucap syukur dalam segala. Lalu yang kedua dikatakan, kita harus mengingat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun itu katakan pergumulan, pada dasarnya secara positif mendatangkan kebaikan. Semua yang ada di dunia ini yang kita hadapi, kalau bukan karena ulah kita ya, itu pada intinya pahamilah akan mendatangkan kebaikan. Dalam artian bisa saja atau katakan semua itu dapat dipakai Tuhan menjadi sarana atau alat untuk menunjukkan kebaikan. Aibisi tergolot kita tentu disido kita marningot sude hagujuan dengan bahasa ni debata na pinasahat na kita sonari boy domasa alay unang ala ni hamarsato misa daryon gageyu pagodang at kalas ni rohan naong pinasahat ni dema pakirim mulo sonari susah sogot marlas ni rohan sogot pasti lehono ni debataro at kanaw hinalingkan asal ma tongtongkot di dalam makapol siyay dalam makaposi papahinan tingun. Mari berpikir positif akan segala sesuatu yang kita hadapi. Seperti Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya. Molo toktondo kita mateobi kosroha, sudah kita toktondo marlas kiroha, jalan mampu tetap menjalani hidup, mampu tetap melakukan kegiatan, sekalipun diperhadapkan dengan pergumulan, dengan tubuh yang sudah semakin melemah kekuatannya, alay boyo kita menjalani hidup ala demata toktom dengan. Selamat berjuang, selamat bertumbuh di dalam Kristus. Yakini akan kuasanya, lepaskan segala sumut-sumut, dan tetaplah untuk mengucap syukur akan segala hal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hingga hari ini kesetiaan-Mu selalu meliputi kehidupan kami. Tak putus-putusnya Engkau menunjukkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pemeliharaanmu sungguh nyata, memberi kami kekuatan, memberi kami sukacita, dan tetap menguatkan pengharapan kami semasa menjalani hari-hari. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk meyakini segala kebaikan-Mu dalam hidup. Engkau menunjukkan bahwa tidak pernah sekalipun terhenti penyertaan dalam hidup kami. Walaupun kami lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan, tapi Engkau sungguh baik. Dalam setiap kesulitan,
dalam setiap pergumulan kami, Engkau selalu memberikan keyakinan dan kedamaian. Inilah kami Tuhan, para umat-Mu, anak-anak jemaat yang datang dengan membawa berbagai persoalan dalam hidup kami, dengan berbagai kekurangan dalam hidup kami. Kami meyakini Engkau akan memberikan keyakinan, akan mengingatkan kami bahwa ketika kami datang ke hadapan membawa seluruh keluh kesah kami dan meyakini akan kuasa-Mu, Engkau selalu bekerja untuk memberikan sukacita. Ingatkan kami Tuhan untuk tidak terlena dengan segala masalah dan melupakan kebesaran kuasa, supaya dengan kami tidak menjadi lemah, melainkan kami tetap dikuatkan, karena kami meyakini dalam setiap kesulitan sesungguhnya Engkau menunjukkan kasih-Mu berlipat-lipat dalam hidup kami. Kiranya kuatkan kami juga Tuhan dalam proses menjalani masa pandemi ini, sebagaimana Engkau melihat bagaimana pergumulan kami, banyak dampak yang ditimbulkan dalam ekonomi, dalam kebebasan kami, terutama juga dalam hubungan persekutuan kami terhadap Engkau. Segala sesuatunya mengalami pembatasan. Biarlah kiranya juga Tuhan kami tetap berkuat untuk memahami menyikapi situasi yang terjadi di belakang ini, supaya kami tidak jatuh kepada sumut-sumut hingga melupakan untuk tetap berkarya di tengah masa pandemi ini. Ajar kami untuk tetap membuka hati dan pikiran kami terhadap kebaikan, menerima segala berkat yang akan kami terima di hari-hari depan, hari ini, esok, dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kiranya lagu pujian yang telah kami kumandangkan Engkau terima menjadi keagungan bagi nama. Ampuni dosa kami, hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Parete Mahita, usian nomor 750-an. Martanyingman sekarang pihak keluarga.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk berjalan menghadapi berbagai persoalan hidup yang sedang terjadi, sehingga kami selalu berharap kepada-Mu. Jika saat ini kami banyak menghadapi pergumulan hidup, di antaranya kami yang khawatir akan bakal hidup di dunia ini, maka manakah dengan demikian kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami dalam berbagai masalah. Kami juga berdoa untuk penyertaan Allah selalu kepada kami, kepada keluarga dan saudara dekat kami yang jauh maupun bersama dengan kami. Pergumulan tentang badan kami yang pada saat ini kami juga berdoa akan kesehatan saudara-saudara kami yang menderita akan penyakit COVID-19. Saudara-saudara kami yang sakit karena COVID ataupun mengalami isoman, isolasi mandiri seperti saudara kami ini. Kami doakan keluarga Nyonya Sirait, Guru Sitorus yang telah Tuhan panggil. Kepada-Mu kami berdoa agar kami yakin dan punya pengharapan bahwa Tuhan punya rencana indah terhadap keluarga. Kami berdoa juga kepada Nyonya Siti Hanifar, Guru Nababan, dan David dan Tiara yang menjalani insuman di Wiganti. Kami berdoa kepada Abang Sintua Panjaitan di RSU Tangerang yang kini dirawat, dan kami berdoa kepada keluarga Manarias Haloko dan Ibu Ane Seragi dan anak Jose Adatama Dape Dipos yang isoman di Karawasi Cluster Tangerang. Kami juga berdoa kepada keluarga Nyonya Sintua Silalahi Guru Simaduntak yang telah mulai sembuh, kepada keluarga Amang Michael Nababan, Pi Buah Kurung, dan Inang Selaban, Milky, Melanita, dan Melisa Nababan. Kami juga berdoa kepada keluarga Debak Pahan dan Inang Borosyagian, wilayah Cemara Palen, beserta ketiga anaknya yang mengalami isoman. Kami juga berdoa kepada keluarga Pasaribu dan beserta 4 anak mereka yang sekarang dalam masa isoman. Kami juga berdoa kepada keluarga Amang Empang Rimpuan dan Ibu Manurung beserta 4 anak mereka yang mengalami isoman. Kami juga berdoa terhadap keluarga Nyonya Simpulun yang kini mengalami isoman di rumah sakit Mayabada. Nyonya Simurian, Guru Tapea, dan Nyonya Samosir, Guru Banjarnegara di wilayah Danagor. Semuanya Tuhan, kami berdoa dengan penuh semangat. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan sehingga kami dapat bekerja seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan.
kami berdua terhadap apapun yang dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan selalu berkati. Inna doanya jadilah kehendak-Mu. Amin. Dihita salibuna ruas na inahulungan, tapasahan ma amolateo ni rohata di pasuk-masuk di debatan akan jalo, tapasahan mai markiti pilihan, ubud mahita, maret. Datangnya kuma pilihan. Ali di batang manami dari berdua hijau. Odo haruruani salubut silehon-lehon dalingkan tuan nasa uiba sana mundu. Buka saat kami masih nanilihon hidup kami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gawe kopna khusus di jolok. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasia kami pilihan. Pati pulpon harajaumu di tengah-tengah ni kuliah. Dokot timur video. Buhay barohan nami barhide-hide tutim. Masalagu dadahami godang di silehon-lehon itu kami. Masalam gir-gir kami maduk mau lihat itu. Marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmahina madok ditang yang kato pantai. Alea manami dari berdua hijau. Saya benar badi yang akuan. Saya Roma harajau. Saya saut maluku ni rohamdi banotong usong dari berdua hijau. Lewat manahan sedario kabupaten siang hari. Desa padusan nami songan panesan nami di dosa di longan na malususan. Nanda kami dogibo to pamjunan. Baluwa mahami siyang pangako. Ayo na kuna na raja. Dohon kaguron. Roli kasangapon sa lilig-lilig. Saya didungani asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot olong ni rohani ni Bataan. Dohot parsauran ni topi korbani yang kamu salubutna. Amin. Kami parhaladoni dia terdapat keluarga, rakto amang petita, inang petita, do sendiri wasin direta, madokon, selamat bermimadi kita, nang mengikuti kebatian, jala dohonon nami, Tuhan ruas direta, nadi bagasan, parsahiton, nadi doho angka isoman di bagas nadi, sehat lalu makasahit adi amang inang, arguguma kita, jala totongma, tubuh hamurasyata, di mana angka nama saun hak nama mengaramau kita sebutna koras.